Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi supaya kalian akan mengetahui update-update terbaru dari video saya. Dan juga jangan lupa like, komen, dan share untuk mendukung channel saya. Assalamualaikum, welcome back to my channel YouTube. Kembali lagi dengan saya, Herlina. Baiklah, pertemuan kali ini kita akan belajar fikih. Dan materi yang akan kita pelajari yaitu kurban. Untuk mengetahui tentang sejarah kurban, silakan perhatikan penjelasan berikut. Kurban dalam sejarah umat manusia merupakan ibadah yang dimulai pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Mulanya Ibrahim bermimpi diperintahkan untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail. Pada mimpi yang pertama ia tidak yakin kalau mimpinya itu benar-benar datang sebagai wahyu dari Allah. Ia yakin mimpi itu bisikan syaitan. Ibrahim baru benar-benar yakin pada mimpi yang ketiga. Ia yakin betul apa yang ada dalam mimpinya itu merupakan perintah Allah sebagai sebuah wahyu yang harus dilaksanakan. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban fisabilillah atau di jalan Allah berupa 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Banyak orang yang mengaguminya, termasuk para malaikat yang terkagum-kagum atas kurbannya. Kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa. Demi Allah, seandainya aku memiliki anak laki-laki, pasti aku akan menyembelihnya karena Allah dan aku akan kurbankan kepadanya, kata Nabi Ibrahim sebagai ungkapan sebab Siti Sarah, istri Nabi Ibrahim, belum juga mengandung. Pada suatu ketika, Siti Sarah menyarankan Ibrahim agar menikahi Hajar, budaknya yang hitam kelam, yang diperoleh dari Mesir. Ketika berada di daerah Baitul Maqdis, beliau berdoa kepada Allah agar dikaruniakan anak. Doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Ada yang mengatakan saat itu usia Nabi Ibrahim mencapai 99 tahun dan karena demikian lamanya, maka anak itu diberi nama Ismail, yang artinya Allah telah mendengar, sebagai ungkapan kegembiraan karena akhirnya Nabi Ibrahim memiliki anak, seolah Nabi Ibrahim berseru, Allah mendengar doaku. Siti Sarah menyarankan Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Siti Hajar ini adalah putri dari seorang raja yang ditahan oleh pemerintahan dari Mesir. Dari itulah Nabi Ibrahim membebaskan dan menikahi Siti Hajar. Ketika usia Ismail kecil ini menginjak kira-kira 7 tahun, ada pula yang berpendapat 13 tahun. Pada malam Tarwiyah atau hari ke-8 di bulan Zulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi berupa seruan, "Hai Ibrahim, penuhilah nazarmu atau janjimu." Pada harinya beliau pun berpikir dan merenungkan atas mimpinya semalam. Apakah mimpi itu benar-benar datang dari Allah atau dari syaitan? Dari sinilah kemudian tanggal 8 Zulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah. Artinya berpikir atau merenung. Pada malam ke-9 Zulhijjah beliau bermimpi sama dengan sebelumnya. Pagi harinya beliau tahu dengan yakin mimpinya itu berasal dari Allah. Dari sinilah hari ke-9 Zulhijjah disebut dengan hari Arafah, yang artinya mengetahui. Dan bertepatan pada waktu itu beliau sedang berada di tanah Arafah. Pada malam berikutnya beliau bermimpi lagi dengan mimpi yang serupa. Dan akhirnya keesokan harinya melaksanakan nazar itu. Karena itulah hari tersebut dinamakan dengan hari menyembelih kurban atau disebut dengan Yaumun Nar. Nah, sekian materi kita pada pagi hari ini. Selanjutnya tugas. Silahkan perhatikan gambar berikut. Gambar berikut adalah gambar seorang yang sedang beramai-ramai untuk berkurban. Nah, untuk tugas kalian yaitu
Silahkan adik-adik ceritakan secara singkat pengalaman berkurban di tempat tinggalmu. Tuliskan dalam buku tugas kalian, dan jikalaupun kalian tidak pernah melihat proses penyembelihan kurban di tempat tinggalmu, kalian bisa menanyakan kepada ayah atau ibu kalian. Sekian materi pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.